Saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Saudara, 2000 tahun yang lalu ada peristiwa besar. Bahkan bagi saya ini adalah peristiwa terbesar sejarah umat manusia, yaitu pada hari kematian Yesus di atas kayu salib. Seluruh perjalanan sejarah manusia telah diubah. Kehidupan manusia telah diubah. Jutaan jiwa-jiwa telah diselamatkan sampai hari ini. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Hari ini, di dalam memperingati hari Jumat Agung ini, kita akan melihat kembali hari kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ada 3 peristiwa besar di sini yang akan kita lihat dan kita bahas. Peristiwa besar yang pertama, kita lihat di Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara, peristiwa besar pasca kematian Yesus. Yang pertama adalah kegelapan menyelimuti seluruh daerah, tempat di mana Yesus mati. Dikatakan mulai dari jam 12, kegelapan itu meliputi daerah itu sampai jam 3. Saudara, kalau kita melihat kegelapan yang terjadi ini bukanlah disebabkan karena adanya gerhana. Karena setiap Paskah, orang Yahudi itu selalu merayakannya pada waktu bulan purnama. Jadi ini tidak ada gerhana sekali lagi. Jadi kegelapan yang menutupi daerah tersebut, ini kegelapan apa, saudara? Ini adalah kegelapan supranatural. Kegelapan yang Tuhan lakukan. Saudara, kita tahu kegelapan yang supranatural ini yang mendatangi seluruh daerah tempat Yesus disalibkan. Ketika Kristus mati, kalau kita belajar di firman Tuhan, mengingatkan kita kepada kejadian di mana pada waktu bangsa Israel berada di tanah Mesir sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Kita coba buka di Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi, perhatikan. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saudara yang kekasih, Tuhan mengirimkan kegelapan pada waktu kematian Yesus. Dan pada zaman Musa kita lihat, kegelapan pun pernah dikirim Tuhan terjadi. Terjadi atas seluruh bangsa Mesir, kecuali daerah tempat umat Tuhan berada. Ketika Kristus sang pencipta yang sangat berkuasa itu mati untuk menebus dosa manusia yang berabad-abad tidak dapat dikalahkan. Kegelapan menutupi dunia, saudara, karena terang itu belum datang. Dan kematian Yesus, kegelapan menutupi daerah tempat Yesus berada, yaitu tempat di mana Yesus disalibkan. Saudara yang kekasih, Lukas 1 ayat 79 berbicara tentang ada satu sinar yang menyinari kegelapan. Saudara, sinar menyinari kegelapan. Saudara, kegelapan akan sirna kalau ada sinar, ada cahaya yang mendatangi. Amin. Dan kegelapan yang terjadi pada waktu kematian Yesus berbicara dunia yang gelap, dunia yang tidak ada pengharapan menjelang kematian Yesus, saudara yang kekasih. Jadi dari jam 12 sampai jam 3 ditutupi kegelapan. Dunia yang nohok, tidak ada pengharapan. Tetapi Yesus akan mengubah sejarah dunia. Katakan amin. Seorang Yesus akan mengubah. Dia yang akan membawa sinar terang kemuliaan Allah itu bagi dunia. Dan dunia yang gelap itu akan diterangi lewat kematian Yesus. Boleh beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Puji Tuhan.
Itu yang pertama, peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang kedua terjadi. Kita buka di Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Peristiwa kedua menceritakan bahwa ada yang terkoyak di bait suci, yaitu selubung terkoyak, tirai terkoyak, dan gempa bumi terjadi pada hari itu. Saudara yang kekasih, kalau kita belajar di dalam tentang bait suci dan tirai yang besar dan tebal yang ada di bait suci, saudara, di bukunya daripada Dr. John R. Rice, yaitu bukunya The King of the Jews, menceritakan bagaimana tempat atau bait suci. Bait suci itu dikatakan di dalam buku ini panjangnya sekitar 90 kaki, lebarnya 30 kaki, dan tingginya 90 kaki. Tempat kudus itu dibagi menjadi dua bagian. 60 kaki pertama adalah tempat kudus, di mana sebuah tabir besar memisahkan tempat kudus dari sepertiga bangunan lainnya, yaitu tempat maha kudus. Dengan kata lain, bahwa di bait suci ada dua tempat. Ada dua ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan untuk memasuki tempat itu, atau ruang maha kudus ini, saudara, itu tidak sembarangan. Ruang kudus, imam-imam masuk di sana. Tetapi ruang maha kudus itu tidak sembarangan memasukinya. Tempat maha kudus ini tidak ada yang bisa masuk, kecuali 1 tahun sekali imam besar masuk. Dan imam besar masuk di sana pada hari pendamaian. Saudara, tetapi luar biasanya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Wow. Dari atas sampai ke bawah. Saudara, siapa yang mengerjakan tabir ini terbelah dua? Apakah karena terjadi gempa bumi sehingga tabir terbelah dua? Saya percaya gempa bumi ini juga terjadi dikirim oleh Tuhan. Katakan amin. Dan saudara, kalau kita lihat bahwa tabir ini ketebalannya itu sebesar kepalan tangan, sekitar 2,5 inci. Saudara bayangkan, itu begitu tebal. Kalau hanya gempa bumi, saudara, yang kemungkinan bisa. Tetapi lebih daripada ada tangan Tuhan yang perkasa, yang telah merobek tabir itu. Katakan amin. Haleluya. Membelah tabir itu. Robekan tabir itu terjadi pada saat korban petang, jam 3. Kalau kita lihat, saudara, imam ada yang bertugas. Kalau korban petang itu ada yang bertugas di dalam bait suci. Seorang imam, ya, ada imam di sana yang bertugas. Dan imam ini bertugas dan dia masuk ke tempat kudus, bukan maha kudus. Saudara yang kekasih, tetapi lumrahnya begitu untuk di ruang kudus ini. Kemungkinan mungkin imam itu lagi membakar dupa di sana atau melakukan pelayanan di sana. Tetapi sore hari pasti ada imam. Dengan robeknya tirai ini disaksikan oleh para imam yang ada di sana, saudara yang kekasih. Ya, saudara, Anda bisa bayangkan apa yang dilihat oleh imam itu? Sesuatu fenomena yang luar biasa. Mengakibatkan kalau kita lihat, saudara yang kekasih, imam-imam ini juga bertobat. Kita lihat di Kisah 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam
menyerahkan diri dan percaya. Haleluya. Saudara, ketika Kristus mati, selubung itu terbelah dua. Dan ada imam-imam di situ melihat. Mereka melihat keajaiban terjadi. Amin. Kegelapan, gempa bumi, betul? Tirai terbelah. Ada amin, saudara kekasih? Mereka melihat, menyaksikan itu, membuat mereka bertobat, saudara yang kekasih. Melihat keajaiban sedang terjadi. Saudara, untuk membuat imam bertobat, saudara, itu sulit. Karena Yesus itu diserahkan, dibawa kepada imam besar. Saudara, imam-imam menolak pengajaran Yesus, kita tahu betul. Tetapi mereka sendiri yang melihat keajaiban itu terjadi. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, Kristus telah mati. Dan kita lihat, Yesus, dengan kematian Yesus, selubung telah terbelah dua. Sehingga kita, orang percaya, karena Kristus, Dia adalah perantara kita, dengan terpecah dua, dengan selubung itu terbelah. Itu artinya bahwa karena Kristus yang telah menjadi perantara, sehingga tabir itu tidak menghalangi kita lagi untuk datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 5 dengan jelas dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, membuat setiap orang percaya. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Amin. Ya, kita adalah imam-imam yang setiap saat saudara bisa datang kepada Tuhan. Seperti hari ini, kita tidak perlu imam besar, saudara. Seperti zaman dulu. Amin. Kita adalah imam-imam yang bisa datang kepada imam besar yang agung itu. Imam besar agung kita adalah Yesus Kristus. Amin. Setiap saat, setiap waktu kita bisa datang. Kematian Yesus membuat manusia dengan Allah jadi terhubung kembali. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, peristiwa yang terbesar adalah di mana Yesus, Dia mengeluarkan statement-statement, atau Dia mengeluarkan perkataan-perkataan pada waktu Dia berada di kayu salib. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat peristiwa daripada Yesus, Dia menuju kayu salib, saudara yang kekasih, Dia tidak dinyatakan bersalah oleh gubernur pada saat itu, gubernur Romawi yang bernama Pontius Pilatus. Saudara yang kekasih, Yesus itu dibawa menghadap imam besar. Tetapi imam besar pada saat itu tidak punya kuasa untuk menghukum Yesus. Dan mereka membawa kepada gubernur setempat, yaitu Pontius Pilatus, supaya mereka mau dia diadili. Dan Pontius Pilatus, saudara, dia memeriksa Yesus dengan begitu ketat. Tetapi dia tidak menemukan ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Dan Pontius Pilatus dia memerintahkan kepada saudara prajurit-prajurit Romawi untuk memukul Yesus, menyambuk Yesus. Saudara, Yesus sangat terhina sekali. Sebelum dia dibawa ke Pontius Pilatus, dia sudah diludahi mukanya. Dia sudah ditonjok, saudara, dengan pukulan-pukulan oleh para orang-orang yang menyerahkan kepada imam besar, saudara. Dan sampai di Pontius Pilatus dia dihajar, dia dimahkotai duri, dan dia mulai dihajar, dibantai dia dipukul, saudara. Dan dalam keadaan dia yang sudah parah seperti itu, Pontius Pilatus berpikir bahwa nanti orang-orang yang menyerahkan dia ini akan puas dan melihat bahwa Yesus telah membayar apa yang mereka tuduhkan kepada dia. Walaupun Pontius Pilatus tidak menemukan satupun kesalahan dalam diri Yesus, tetapi mereka tidak puas. Mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, Yesus, dia begitu taat, seperti domba di tempat sembelihan. Dia taat, saudara yang kekasih.
Karena dia mengasihi Anda dan saya. Katakan amin. Haleluya. Saudara, peristiwa sampai dia naik di atas kayu salib. Saudara, setelah mereka bilang salibkan dia, Pontius Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena mereka berkata, Pontius Pilatus bilang, ini rajamu. Dia bilang, tidak ada raja kita lain. Kami hanya mempunyai raja, yaitu Kaisar. Saudara, dan akhirnya Yesus dengan luka parah yang seperti itu, sudah dari semalam dia ditangkap, dan keesokan harinya, saudara yang kekasih, dia dicambuk, dimahkotai duri, dan dalam keadaan yang sangat parah, dia diberikan salib untuk dia bawa pikul untuk naik ke bukit Golgota. Saudara yang kekasih, ini peristiwa perjalanan sampai dia naik ke Golgota. Dia sudah tidak bisa memikul salibnya lagi, dia terjatuh berkali-kali, saudara. Dan akhirnya ada seseorang yang membantu dia untuk naik sampai di atas Golgota. Saudara memikul salibnya. Saudara yang kekasih, dan di atas salib Tuhan Yesus berkata, ada 7 perkataan yang dia katakan. Yang pertama, perkataan yang pertama, Lukas 23, 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara yang kekasih, kita lihat perkataan pertama Yesus di sana adalah tentang pengampunan. Dia berkata, ampunilah mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang yang menyalibkan dia, orang berdosa. Yesus berikan pengampunan kepada mereka. Katakan amin. Haleluya. Saudara, Yesus datang untuk mengampuni orang berdosa. Boleh bilang amin? Dia datang pada waktu manusia berdosa. Jadi pengampunan yang diberikan itu adalah murni pemberian Allah dengan cuma-cuma. Bukan berdasarkan apa yang kita buat. Katakan amin. Tapi pengampunan yang datang dari Allah adalah 100% anugerah Allah, kasih Allah yang diberikan kepada manusia. Tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Dengan tujuan dia pergi ke kayu salib untuk membayar hukuman dosa yang dilakukan manusia, termasuk orang-orang yang menyalibkan dia. Nomor 1. Perkataan dia yang nomor 2 kita lihat. Kita buka di Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Garis bawahi, engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Jadi kita selayaknya dihukum, dikatakan. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi kalau dihukum itu karena menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus tidak pantas dihukum. Kalau kedua orang itu pantas dihukum, ya, karena berbuat dosa, berbuat kesalahan. Sama kayak kita pantas dihukum karena berbuat dosa. Kedua orang ini mewakili umat manusia. Katakan amin. Pantas kita dihukum karena perbuatan dosa kita. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Perkataan kedua yang keluar dari mulut Yesus berbicara tentang salvation, keselamatan. Amin. Berdasarkan grace, berdasarkan anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Boleh beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Saudara yang kekasih, Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Sekali lagi,
Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk dua orang yang ada di samping kiri kanan Yesus ini. Pendosa pertama yang diselamatkan adalah pencuri yang percaya kepada Yesus di atas kayu salib. Saudara yang kekasih, banyak orang berpikir bahwa untuk diselamatkan kita harus belajar Alkitab dulu, atau kita harus berbuat kebaikan dulu, atau kita harus berbuat perintah-perintah dulu. Saudara yang kekasih, tetapi pencuri ini tidak belajar banyak tentang apapun. Dia tidak melakukan kebaikan apapun kepada Yesus. Betul saudara yang kekasih? Dia hanya percaya kepada Yesus. Yang lain mungkin berpikir mereka harus memiliki perasaan tertentu dulu, atau perubahan batiniah dulu. Tetapi pencuri ini tidak memiliki sama sekali. Dia hanya percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau hari ini Anda percaya dan Anda diselamatkan, itu karena karya Yesus di atas kayu salib. Boleh bilang amin? Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, kita buka di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya, murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, perhatikan, dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Menerima siapa? Menerima Maria di dalam rumahnya. Saudara yang kekasih, ada pesan daripada Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, untuk Maria, saudara. Ya, Maria ibu fisiknya dia, tapi Yesus tidak beribu ya, kita harus tahu dia Allah ya. Saudara yang kekasih, pesan apa yang kita bisa belajar dari sini? Yesus mengingatkan supaya kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih Allah. Hidup di dalam kasih Allah, bukan kasih manusia. Karena kalau kasih manusia terbatas, tetapi hidup di dalam kasih Allah. Di situ juga dia mengingatkan kepada murid-muridnya dan kepada ibunya bahwa kalian ini ya, kita ditebus. Kalian ditebus oleh darah yang sama. Katakan amin. Oleh kasih yang sama, oleh anugerah yang sama, oleh pengorbanan yang sama. Saudara yang kekasih, kita semua ini bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, kita semua yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini bersaudara. Ingat baik-baik, kita akan ditebus oleh pribadi yang sama. Katakan amin. Ya, haleluya. Darah yang sama akan tercurah buat Anda dan buat saya. Tidak ada perbedaan di antara saya dan Anda. Kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Kita sama-sama mulia di hadapannya. Tuhan tidak membedakan, oh Maria, dia yang dipinjam rahimnya melahirkan saya. Murid-murid ini kan cuma mengikuti saya, tidak pernah mengandung 9 bulan. Tidak. Di mata dia, kita ini sama berharga. Kita mulia. Katakan amin. Haleluya. Itu yang nomor 3, saudara. Sekarang kita akan lihat nomor 4. Perkataan Yesus. Matius 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara yang kekasih, ini perkataan Yesus
Seruan Yesus yang menunjukkan bahwa dia sedang terpisah dari Bapaknya. Dia yang telah menjadi korban pendamai bagi dunia ini. Tetapi saudara kekasih, kalau dilihat di sini, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, secara Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak terpisahkan. Amin. Gak mungkin terpisahkan. Ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Jadi kalau tiga itu esa, gak mungkin terpisah-pisah. Gak mungkin, saudara yang kekasih. Jadi ini bicara secara spirit. Yesus tidak terpisahkan dengan Allah Bapa. Katakan amin. Haleluya. Tetapi secara tubuh, secara manusia, dia terpisah dari kealahan. Katakan amin. Haleluya. Kenapa dia harus terpisah dari kealahan? Saudara, dia sedang menebus dosa manusia. Dia harus menanggung apa yang manusia harus tanggung. Dengan dosa yang manusia buat, manusia harus terpisah dari Allah. Katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus mewakili manusia. Dia menjadi manusia, terpisah dari kealahannya. Tetapi secara spirit tadi saya sudah katakan, dia tetap Allah Tritunggal. Katakan amin. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Tetapi secara manusia, dia terpisah dari Allah. Ini berbicara tentang manusia kita yang harus terpisah dari Allah. Tetapi dengan kematian Yesus, saudara yang kekasih, dia memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga dia menjadi jembatan bagi kita. Katakan amin. Sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Sehingga kita tidak lagi terpisah dari Allah. Tetapi kita boleh memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Haleluya. Bukankah ini sesuatu yang fantastik, yang luar biasa? Katakan amin. Haleluya. Saudara, di Jumat Agung ini saya rindu supaya kita bersorak-sorai atas kematian Yesus, karena itu adalah kemenangan buat orang percaya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang berikutnya, perkataan yang kelima, Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Pertanyaannya, apakah dia hanya mengalami dehidrasi dan membutuhkan minuman? Ya, atau apakah dia membuat statement atau pernyataan spiritual? Saudara yang kekasih, kedua-duanya dia telah mewakili itu. Saudara, sebagai manusia, ya, dia benar-benar haus, ya, mengalami dehidrasi, ya, betul. Tetapi dia bilang aku haus. Dia mewakili manusia yang haus akan juru selamatnya, haus akan kebenaran. Katakan amin. Firman Allah berkata, barang siapa haus, dia akan dipuaskan. Katakan amin. Haleluya. Yesus, dia adalah air kehidupan itu. Amin. Orang yang datang kepadaku, dia berkata, engkau tidak akan haus lagi. Tetapi dia sendiri berkata, aku haus. Ini berbicara bahwa dia mewakili manusia, bahwa kepuasan hanya ada di dalam Yesus. Katakan amin. Saudara yang kekasih, dia sedang berbicara secara spiritual. Manusia, kalau engkau haus, engkau harus datang kepadaku. Cumi lewat aku, engkau akan memperoleh kebenaran itu. Engkau akan memperoleh air hidup itu yang tidak akan membuat engkau haus lagi. Haleluya. Haleluya. Untuk itu, saudara yang kekasih, kalau engkau haus akan firman Allah, engkau akan dikenyangkan. Engkau haus kebenaran, engkau pasti dipuaskan. Katakan amin. Haleluya. Untuk itu, datang kepada Yesus, karena dia telah mewakili diri kita di atas kayu salib. Dia telah menyatakan, saudara, bahwa sungguh-sungguh dia adalah air hidup, tetapi dia harus mewakili kita, dan dia sendiri juga yang akan memuaskan kehidupan kita. Jadi tanpa Yesus tidak ada kebenaran. Tanpa Yesus Anda tidak akan pernah dipuaskan. Jangan minta kepuasan dunia, cari kepuasan yang ada di dalam Yesus. Di situ Anda akan dipuaskan. Kalau udah puas, nggak pengen apa-apa lagi. Nggak pengen. Kalau Anda sudah puas dengan Yesus, Anda nggak kepengen dunia ini lagi. Nggak pengen. Tapi kalau Anda nggak puas dengan Yesus, Anda akan kepengen dunia ini. Anda tidak puas di dalam Yesus. Tapi kalau Anda puas di dalam Yesus, Anda tidak menginginkan apa-apa lagi di dunia ini. Kalaupun ada, hati Anda tidak ada di sana. Saudara, Anda mungkin jadi orang kaya,
Anda sehat, Anda apa aja saudara. Kalau Anda puas dengan Yesus saudara yang kekasih, mata Anda tidak tertuju dengan kekayaanmu, hartamu, tidak tertuju dengan apa yang kau miliki yang sementara kita akan tinggalkan di dunia ini. Tapi Anda cukup dipuaskan dengan Yesus. Yang lain-lain itu cuma tambahan. Katakan amin. Haleluya. Yang berikutnya, saudara yang kekasih, perkataan yang keenam. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang kekasih, ketika Yesus berkata sudah selesai, pasti pengungkapan ini, kalau saudara sedang melakukan satu perjalanan, atau satu tes, atau satu apa aja, saudara yang kekasih, dan Anda sudah selesai, Anda merasa apa kalau dikatakan sudah selesai, atau lagi ujian di sekolah, Anda udah belajar mati-matian, dan Anda bisa menyelesaikannya, dan Anda bilang, aduh saya sudah selesai. Sudah selesai berarti apa rasanya? Bebas. Betul? Wow, akhirnya saya bebas. Sudah selesai. Tetapi terjemahan di dalam bahasa Yunani ini adalah selesai atau sudah selesai. Ini bukan berarti selesai yang I am free now, aku sudah bebas. Waduh, udah jalani ini dari dicambuk, dari diludahi, dari ini. No. Tetapi ini mengungkapkan satu pesan dengan arti penuh, sudah selesai, artinya bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya. Dia telah mengumumkan di hadapan Allah Bapa, di hadapan kerajaan Allah. Dia meresmikan kerajaan Allah terbuka buat umat manusia. Katakan amin. Haleluya. Saudara, dia berkata sudah selesai. Kerajaan Allah saat itu diresmikan, dibuka untuk setiap manusia yang percaya kepadanya, kepada Yesus. Tolong beri kemuliaan bagi dia, saudara. Haleluya. Haleluya. Selama ini kerajaan Allah tertutup, tidak terbuka karena dosa manusia. Tetapi waktu dia bilang it is finished, sudah selesai, kerajaan Allah diresmikan hari itu. Pengumuman buat surga dan dunia. Haleluya. Dan nilainya adalah kekal. Makanya dia berkata sekali lagi, barang siapa yang percaya beroleh kehidupan kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini suatu yang luar biasa. Yang berikutnya, saudara yang kekasih, yang terakhir, perkataan yang ketujuh. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yang ketujuh, saudara yang kekasih, tadi yang keenam sudah selesai. Yang ketujuh dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini berbicara tentang komitmen daripada Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Sebagai seorang anak, dia telah menyelesaikan tugas perintah daripada yang diperintahkan kepada dia oleh Bapa di surga. Dengan penuh kemenangan di atas kayu salib, Yesus mati. Yesus menyatakan kepada Allah, kepada Bapaknya, bahwa Bapa, aku telah selesai. Dia berkata, kepadamulah kuserahkan nyawaku. Artinya, Bapa, aku ini milikmu. Aku tidak memiliki hidupku. Aku ini sepenuhnya milikmu. Saudara, demikian juga. Dia mau berkata kepada kita, dirimu bukan kepunyaanmu lagi. Tetapi diri kita, orang-orang percaya, adalah milik Allah seutuhnya. Kita adalah milik Kristus, katakan amin. Kita telah dibeli dengan harga yang tuntas di atas Calvary. Dengan nyawanya sendiri, dia membeli kita, katakan amin. Darah tercurah sampai habis, dia beli nyawa kita, katakan amin. Nyawa kita adalah kepunyaan Allah. Itulah sebabnya firman Allah berkata, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Allah.
Haleluya. Untuk itu saudara yang kekasih, kita bersuka cita di hari Good Friday ini, hari Jumat Agung ini, 2000 tahun yang lalu. Tadi kita telah lihat peristiwa telah terjadi. Dia telah mati. Amin. Dia telah menyelesaikan di atas kayu salib. Dan kita sebagai umat yang telah dibeli dengan harga yang telah lunas lewat kematian dia di atas kayu salib. Ingat baik-baik, sepanjang hidupmu, engkau bukan milikmu sendiri, tetapi engkau adalah milik Allah. Saudara Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada satu ayat yang saya rindu baca di Yohanes 10. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Nggak ada seorang pun dapat merebut kita. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.